Madhab saya madhab Bung Karno, dan itu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Mazhabnya mengikuti mazhab Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Selain itu juga Pondok Pesantren Al Zaitun mengatakan bahwa kedepannya akan melakukan sholat Jumat dengan khotib itu seorang perempuan, seorang pelajar putri. Mari kita saksikan. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami sahabat kreatif ngaji. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini kami ingin mengomentari sebuah video tentang perjumpaan antara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun dengan Departemen Agama di Kabupaten Indramayu. Bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan videonya secara full, secara lengkap, silahkan sahabat semua bisa klik link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Video full dari perjumpaan Pondok Pesantren Al Zaitun dengan Departemen Agama, durasinya hampir 1 jam. Kita akan ambil beberapa cuplikannya saja. Kalau mau full bisa dilihat linknya di kolom deskripsi. Yang mana di situ berisi tentang, yang kita ambil cuplikannya itu berisi tentang keanehan-keanehan yang terjadi di sana. Ada beberapa poin yang akan kita komentari. Yang pertama yaitu tentang dalil sholat Idul Fitri yang sempat viral yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun, yaitu softnya jarang-jarang, berjarak tidak rapat. Nah, beliau menggunakan dalil seperti ini. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Dalil Al-Quran yang dibawakan tadi itu adalah Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Di situ tidak ada hubungannya sebenarnya. Karena di situ berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi di situ tafassahu fil majalis. Sangat jelas sekali. Artinya kalau kita artikan, berlapang-lapanglah atau berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, bukan berilah kelapangan di dalam sholat. Jadi itu perintah untuk berlapang di dalam majelis, berlapang di dalam sebuah perkumpulan, sebuah majelis. Kemudian ada orang yang baru datang dan tidak mendapatkan tempat duduk, maka sebaiknya kita bergeser, kita supaya memberikan tempat duduk kepada orang yang baru datang tersebut. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan sholat. Hadis itu untuk berkumpul di suatu majelis. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah sholat berjamaah yang softnya jarang-jarang, seperti yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Jadi sahabat semuanya, Bapak Panji Gumilang dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini memaksakan dalil, memaksakan untuk perkara itu. Kita berharap Majelis Ulama Indonesia bisa segera melakukan investigasi, melakukan penyelidikan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun ternyata Pondok Pesantren Al Zaitun mereka tidak memandang atau menganggap remeh Majelis Ulama Indonesia kita. Nggak ada urusan dengan Majelis Ulama. MUI itu nggak pernah ke sini. Barangkali dari yang dulu sampai sekarang belum pernah ke sini. Mengapa? Karena dia LSM kan. Kalau Departemen Agama kan negara, maka saya nggak perhatikan.
Majelis Ulama Indonesia tidak dia dengarkan. Karena Majelis Ulama Indonesia menurut pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren Al Zaitun itu hanyalah sebatas LSM yang tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kredibilitas. Mari kita saksikan video cuplikannya. MUI LSM, nggak lebih LSM. Hanya dia dapat fasilitas, LSM yang lain tidak. Zaitun id-nya saja ikut Departemen Agama. Bukan ikut Nahdlatul Ulama, bukan ikut Muhammadiyah, ikut Departemen Agama. Dari cuplikan video ini kita juga tahu bahwa Pondok Al Zaitun mengikuti Departemen Agama, tidak mengikuti Nahdlatul Ulama, tidak mengikuti juga Muhammadiyah dan sebagainya. Yang diikuti adalah Departemen Agama. Jadi kebanyakan kebijakan yang berada di pondok pesantren tersebut adalah kebijakan mengikuti Departemen Agama. Madhab saya madhab Bung Karno, dan itu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Masya Allah, sangat jelas sekali. Tadi disebutkan bahwa Pondok Al Zaitun mengikuti mazhab Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Pertanyaannya, sejak kapan Presiden Soekarno menjadi ulama fuqaha, menjadi ahli fikih? Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah dengar bahwa Presiden Soekarno memiliki mazhab. Kita lihat lagi cuplikan yang lainnya. Ini sangat lucu sekali. Sah-sah saja, namun makruh. Lah makruh bukan hukum, makruh itu. Makruh itu abu-abu. Kemudian menjelaskan tentang viralnya video sholat Idul Fitri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hukumnya menurut jumhur ulama itu makruh, tidak batal. Artinya sholat yang softnya jarang-jarang itu tidak batal. Sholatnya masih sah tetapi hukumnya makruh. Sebaiknya yang bagus softnya adalah dirapatkan supaya terjadi yang namanya kesempurnaan di dalam sholat berjamaah. Tetapi menurut Bapak Panji Gumilang, makruh itu bukan hukum. Hukum makruh itu tidak ada. Subhanallah, makruh itu abu-abu katanya. Padahal makruh adalah salah satu jenis hukum, itu ada dalam ilmu fikih, yaitu apabila kita meninggalkan suatu perkara, maka kita akan mendapatkan yang namanya pahala. Jadi lebih baik kita tidak melakukan perkara tersebut. Itu yang disebut dengan makruh. Namun apabila kita terpaksa melakukan perkara tersebut, maka kita tidak berdosa. Masih ada cuplikan lain yang lebih aneh lagi, lebih nggak masuk akal lagi. Bapak Panji Gumilang menyebutkan bahwa kedepannya sholat Jumat itu khotibnya akan dipimpin atau dilakukan yang sebagai khotib adalah pelajar perempuan, jadi khotibnya wanita lah, seperti itu. Mari kita saksikan videonya. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Astagfirullah. Sangat jelas sekali kita mendengarkan beliau menyatakan bahwa sebentar lagi Pondok Pesantren Al Zaitun ini khotib Jumatnya akan dibawakan oleh seorang perempuan, seorang pelajar putri. Subhanallah, ini belum pernah terjadi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Tidak pernah ada sholat Jumat, khotibnya perempuan. Ini memang sangat aneh sekali Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Tadi katanya Pondok Al Zaitun akan mengikuti kebijakan dari Departemen Agama. Tapi dari pernyataan di video barusan ini sangatlah jelas sekali bahwa dia membangkang kepada Departemen Agama. Dia menyatakan terserah Departemen Agama mau marah pun tidak masalah. Kayak bodoh amat. Dia tetap akan melakukan sholat Jumat dengan khotib seorang perempuan. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Baik sahabat, sekarang kita akan lanjut ke cuplikan-cuplikan yang lain. Kali ini lebih nggak masuk akal lagi tentang masalah bermadhab. Madhab Insinyur Ahmad Soekarno.
dalam bidang pembaharuan, bidang politik pembangun mazhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermadzhab itu. Lah bermadzhab pada zaman yang kita tidak bisa tahu, hanya tahu tulisannya berdasar masa lalu. Ini adalah syubhat sahabat semuanya. Seolah-olah dia menyatakan bahwa 4 imam mazhab yang sudah ada saat ini, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, itu tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Katanya karena kita tidak menyaksikan secara langsung bagaimana mereka. Karena kita tidak berjumpa dengan mereka, maka tidak relevan lagi jika digunakan atau diterapkan ilmu-ilmunya pada zaman sekarang ini. Ini adalah syubhat yang sangat luar biasa. Kalau dengan saya itu banyak pencerahan. Iya, Banyak. Jadi kadang-kadang kita pengen ke situ, banyak kerinduan yang ingin didengar. Sahabat semuanya, akhirnya kita tidak mendapatkan penjelasan apapun dari Departemen Agama. Tidak mendapatkan keputusan. Bagaimana status dari Pondok Pesantren Al-Zaitun ini? Mereka, Departemen Agama Kabupaten Indramayu, justru berkata telah mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu baru lah dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ini sangat aneh sekali, tidak masuk akal. Yang penting yang salah, kalau Az-Zaitun itu sholat subuhnya 1 rakaat, baru nanti mungkin ada investigasi dari pusat, saya bilang gitu. Kalau selagi yang tidak ada hal-hal yang lain, biar bisa sah-sah aja, gimana ini kan, saya bilang gitu. Bahkan kalau kita perhatikan, Departemen Agama Kabupaten Indramayu seolah-olah malah membela Pondok Pesantren Al-Zaitun dan menyatakan tidak ada yang salah di dalam pondok tersebut. Terutama tentang videonya yang sempat viral tentang sholat Idul Fitri. Kita sudah menyaksikan semuanya. Di barisan pertama ada perempuan, kemudian di sebelahnya perempuan itu juga ada seorang oknum yang diduga seorang oknum kafir, seorang yang bukan muslim. Dia melakukan ibadah tetapi dengan caranya sendiri, dengan cara mengepalkan tangannya seperti ini ataupun seperti ini. Dia tidak mengikuti imam. Ini masalah akidah sahabat semuanya. Ini bukan masalah toleransi beragama. Mereka menyembah sesembahan yang lain yang selain Allah, berbeda dengan orang Islam. Lalu bagaimana mungkin bisa ikut di dalam jemaah sholat, melakukan sholat bersama-sama, tetapi gerakannya berbeda? Baik sahabat semuanya, kami rasa cukup itu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi, like video ini, dan tinggalkan komentarnya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afwu minni, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.